Kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah judul yang diangkat oleh penulis, jika dosa berulang maka ulangi taubatmu. Perlu saya titik beratkan dulu, bahasan ini teman-teman sekalian bukan berarti oh ternyata pintu tobat masih dibuka, ya nggak apa-apa saya buat dosa lagi, nanti saya tobat lagi. Bukan itu maksudnya. Siapa yang menjamin Anda, teman-teman sekalian, pada saat Anda sudah taubat, lalu kemudian Anda buka pintu nasihat, Anda masih bisa taubat lagi? Mungkin Anda tidak sempat taubat. Berapa banyak orang yang tadinya sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah bisa merasakan walaupun sedikit nikmat keimanan, nikmat sholat berjamaah, nikmat tutup aurat, nikmat berdoa, nikmat berzikir, nikmat majelis ilmu. Dia sudah bisa merasakan manisnya iman. Tapi karena dia merusak sendiri dengan pergaulan, dengan lingkungan, dengan tempat kerja, dengan tontonan, dengan hal-hal yang didengar dan segala macam, dan dia tidak segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia terjerumus dalam dosa. Dan ternyata dia meninggal dalam keadaan itu. Sehingga akhirnya ada konsekuensi hukuman. Kita butuh teman-teman sekalian, pada saat kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat yang tulus, itu sudah kita bahas pada bulan yang lalu, dan kita istiqomah di atas kebaikan itu. Oleh karena itu saya pernah sampaikan kiat-kiat istiqomah dari kami, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan, buat simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Kemudian amalkan ilmu itu. Sudah berapa kali Anda dengarkan tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang zikir, tentang doa, tentang segala macam amal soleh? Sudahkah Anda terapkan dalam kehidupan Anda? Terapkan. Dan sudah sering saya bahasakan, paksakan sholat malam, paksakan sholat duha, paksakan sholat ke masjid, paksakan baca Quran, paksakan berzikir, paksakan berdoa, paksakan bakti sama orang tua, paksakan bersedekah, paksakan haji dan umroh, paksakan semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah SWT. Orang-orang yang memaksakan diri, berusaha menuju ke jalan kami akan berikan dia panduan ke jalan-jalan kami. Paksakan saudara muslim. Di tangan Anda semua keputusan itu. Kemudian bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman harus yang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan. Hapus semua dan keluar dari grup di WA yang tidak ada manfaatnya. Isinya foto-foto vulgar, perkataan-perkataan yang tidak baik, gunjing orang. Tutup. Anda manusia lemah. Kita ini lemah teman-teman sekalian. Mudah sekali terpengaruh. Kita ini sangat sensitif manusia itu. Sangat sensitif. Saya pernah bahasakan dan saya kasih contoh, saya ulangi lagi. Saya bisa pada saat memegang misalnya taplak meja ini, saya bisa seketika mengetahui kalau benda ini kasar atau halus. Saking sensitifnya manusia. Kita pada saat memegang sesuatu kita bisa tahu ini dinding ini dingin misalnya, kasar atau halus, atau misalnya dingin ataupun panas misalnya suhunya, kita seketika bisa tahu. Misalnya kalau karena ruangan dingin misalnya, atau lagi musim dingin, atau lagi musim panas gitu kan. Kita bisa bedakan teman-teman sekarang seketika bau itu wangi atau busuk. Kita bisa seketika membedakan ini terang atau gelap dengan mata kita selama masih normal. Kita bisa bedakan mana intonasi suara yang keras, mana yang kecil dengan kuping kita. Kita bisa bedakan dengan lidah kita, oh ini manis, oh ini asam, oh ini pedas. Kita bisa rasakan semuanya seketika. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu yang berbau kemaksiatan lalu Anda mengatakan saya tidak terpengaruh, itu nggak mungkin. Memang harus tutup kuping itu. Para salafus saleh kalau lewat mendengarkan musik atau mendengarkan sesuatu yang bisa mengganggu imannya, mereka tutup kuping mereka. Segera selamatkan diri. Lisan, kontrol. Sebelum mengucapkan teman-teman, pikir dulu, ucapan ini perlu nggak saya sampaikan? Perlu nggak saya ucapkan? Kalau enggak, jalankan sabda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik saja atau dia diam. Sampai pernah Nabi SAW mengingatkan, banyak orang masuk neraka karena lisannya. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab sama Allah karena lisan kami? Kata Nabi SAW, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak tahu. Mayoritas orang masuk neraka justru karena lisannya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin untukku